Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga Allah tetap melimpahkan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan ihsan kepada kita semua, sehingga kita dapat belajar bersama pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kenikmatan, kesehatan ini bisa kita rasakan sampai nanti ajal menjemput kita. Amin Allahumma amin. Dan salah satu cara untuk mensyukuri nikmat kesehatan yaitu dengan belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Baik anak-anakku semuanya, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan empati. Oh ya, anak-anakku semuanya, sudah tahukah kalian apa itu empati? Halo, kok diam saja? Senyum-senyum semuanya. Oke, baik. Anak-anakku semuanya, pada pelajaran empati ini, capaian pembelajaran yang akan kita tuju adalah peserta didik terbiasa mempraktekkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari untuk dirinya maupun sesama manusia. Yang akan kita pelajari adalah empati. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah anak-anakku semuanya, kalian diharapkan menjelaskan arti sikap empati dengan benar, kemudian bisa memberikan contoh sikap empati dengan benar. Nah, anak-anakku semuanya sudah tahu apa itu empati? Coba, yang sudah tahu angkat tangan. Baik. Empati adalah kemampuan memahami atau mengerti perasaan orang lain. Jadi, empati itu terkait dengan perasaan. Bagaimana kita bisa merasakan orang lain yang sedang rasakan, terutama dalam hal kesedihan atau sesuatu yang bersifat apa anak-anakku semuanya? Yang bersifat apa? Yang bersifat kesedihan gitu. Nah, contoh dari empati adalah kita merasakan kesedihan orang lain. Kita bisa menolong, mengobati teman yang mengalami musibah. Kita juga menjenguk teman yang sakit. Itu adalah salah satu bentuk empati, di mana pada dasarnya adalah kemampuan memahami atau mengerti perasaan dari orang lain. Itu disebut dengan empati. Nah, kalian menjenguk teman yang sakit, merasakan kesedihan yang sama, yaitu teman yang sakit kita jenguk, teman yang sakit kita bawakan obat mungkin, dan kita doakan. Bagaimana bunyi doa untuk menjenguk orang sakit? Tangan aku semuanya sudah bisa ya. Allahumma antas syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqaman. Nah, baik anak-anakku semuanya, itu tadi terkait dengan empati. Kemudian ciri-ciri ketika kalian memiliki rasa empati, ciri-cirinya itu apa saja tuh? Nah, ini ada banyak sekali ciri-ciri. Yang pertama, ketika kalian memiliki rasa empati, kalian akan memiliki kepedulian yang tinggi dan kebaikan terhadap orang lain. Yang kedua, merupakan pendengaran yang baik. Yang ketiga, pandai memahami perasaan orang lain. Jadi apa yang orang lain rasakan, semisal sedih ketika ada teman yang sakit, kita ikut merasakan kesakitannya. Dengan cara apa? Dan kita menjenguk. Ada orang yang meninggal, kita datang ke sana, kita ikut belasungkawa. Itu adalah ciri-ciri empati. Sering dijadikan tempat curhat oleh orang lain. Nah, ketika kalian di sekolah banyak temannya, kemudian teman kalian bercerita, oh saya di rumah seperti ini loh, saya sulit untuk belajar. Menjadi teman curhat, sering diajak ngobrol oleh temannya. Nah, itu merupakan ciri-ciri sikap empati. Nah, juga sering memikirkan perasaan orang lain. Ketika kalian ingin menyakiti temannya, semisal menjahili teman, kemudian kalian
berpikir, oh ya, itu ketika nanti tak sakiti, tak goda nanti jangan-jangan tersakiti gitu ya. Jadi itu sikap empati yang kita miliki. Yang kemudian ciri-cirinya juga sering diminta menjadi penasihat bagi masalah orang lain. Kalau temannya curhat, cerita dengan masalah yang dihadapinya, kalian mendengarkan. Yang ketiga, sering merasa terbebani oleh peristiwa-peristiwa tragis, semisal ada orang yang meninggal, kemudian kalian juga merasakan kesedihan, ada temannya yang orang tuanya meninggal, kemudian juga kalian ikut sedih. Ada kecelakaan, melihat kecelakaan kalian sedih. Bagaimana ya perasaannya ketika ditinggal orang tua? Nah, itulah ciri-ciri empati juga. Sering merasa terbebani, tadi sudah, berusaha untuk selalu membantu orang lain yang menderita. Ketika ada teman-temannya yang menderita, jatuh, semisal sakit, atau kalian ingin membantu, temannya naik sepeda banyak ke bos, kemudian dituntun pulangnya. Oh iya, saya ingin membantunya. Itulah merupakan ciri-ciri juga empati. Kemudian apalagi mudah mengetahui ketika seorang berkata tidak jujur. Oh, kelihatannya anak ini berkata tidak jujur. Terkadang merasa lelah atau kewalahan dalam situasi sosial. Itu merupakan ciri-ciri empati, yaitu sikap merasakan perasaan yang orang lain sedang rasakan. Nah, kemudian terkait dengan hadis tentang sikap empati, itu diriwayatkan oleh Abi Musa. Pak Reza bacakan, kalian dengarkan ya. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'd. Nah, setiap mukmin dengan mukmin yang lainnya, kal bunyani, adalah seperti atau sebagaimana bangunan. Diibaratkan orang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu adalah bangunan. Satu bangunan. Yashuddu ba'du ba'du, yang satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Jangan sebagai seorang mukmin kita tidak saling membantu, menguatkan temannya. Semisal ada teman yang terjatuh, kita menertawakan. Semisal ada teman yang tidak bisa mengerjakan, kita tidak mau membantunya belajar. Jangan diberi contoh jawaban, tapi membantunya belajar. Semisal ada teman yang murung di kelas, kita tidak boleh anak-anakku semuanya mengolok-ngoloknya. Ada teman yang belum bisa kita olok, oh si bodoh, si A, si bodoh, itu tidak boleh. Yang namanya empati adalah bagaimana kita merasakan perasaan orang lain. Teman yang kesusahan kita bantu. Begitupun juga kepada siapapun. Nah, di sini dalam hadis ini digambarkan, jadi ada bangunan, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah bangunan. Ya suddu ba'du ba'du, yang satu dengan yang lainnya adalah saling menguatkan. Menguatkan dalam apa? Nah, seperti ini. Ketika ada, ini kita contohkan bangunannya tadi ya. Bangunannya itu ada pondasi, kemudian ada dinding, kemudian ada atap. Nah, itu baru jadi bangunan. Begitupun juga seorang mukmin. Ada yang menjadi pondasi, ada yang menjadi semuanya dinding, ada yang menjadi atap. Yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Kalau kita lihat dinding itu kalau belum dikasih atap, itu juga akan bergerak-gerak. Tetapi kalau sudah dikasih atap, tidak. Dinding itu kalau belum dikasih fondasi, bagaimana? Akan roboh. Tetapi ketika dikasih fondasi juga akan kuat. Begitupun juga sesama muslim, sama teman, kita harus saling menguatkan. Apalagi sesama orang Islam, satu dengan yang lain harus saling mendukung, menguatkan. Jangan sampai satu dengan yang lain saling menjatuhkan. Itu tidak boleh anak-anak semuanya ya. Baik, kita lanjut dulu. Kemudian kita akan membahas kepada siapa sih kita harus berempati itu. Kepada siapa coba anak-anak semuanya, coba ayo dilihat, diingat-ingat, coba kepada siapa? Yaitu kepada semua orang, kepada keluarga juga, kepada teman juga, kepada orang
lain. Kita harus berempati. Nah, pada keluarga kita membantu orang tua kita yang sudah dari kita kecil, dari pagi, nggak usah kecil aja, dari pagi tadi sudah menyiapkan apa, anak-anak semuanya, menyiapkan makanan untuk kalian, menyiapkan pakaian untuk kalian. Ayo kita berempati kepada orang tua dengan cara apa? Membantu orang tua. Kemudian kepada teman, itu tadi Pak Reza sudah panjang lebar jelaskan di depan. Ketika ada teman yang sakit, terjatuh atau bagaimana, jangan kita tertawakan atau kita olok-olok, malah diolok-olok. Itu tidak benar sekali. Kita harus membantunya. Bagaimana kita merasakan perasaan teman kita yang sedang mengalami musibah. Ada teman yang terpeleset, kita malah menertawakan, tidak menolong. Itu adalah perbuatan yang tidak benar. Yang harus kita lakukan adalah kita menolongnya, jangan malah menertawakannya. Kepada orang lain juga, kepada siapapun juga kita harus berempati ketika di jalan. Mungkin kalian pulang sekolah melihat orang tua yang sudah sangat renta, yang sulit berjalan, kemudian kalian bantu. Itu merupakan sebuah wujud empati kita. Ketika ada orang meminta-minta, yang mohon maaf dia berkebutuhan khusus tidak bisa berjalan, ayo kita bantu mereka juga boleh, anak-anak semuanya ya. Nah, kemudian apa ketika kalian sudah menerapkan empati itu, kita sudah memiliki rasa empati, apa yang menjadi manfaat ketika kita menerapkan empati itu? Yang pertama adalah membangun hubungan sosial. Otomatis ketika kita berbuat baik, kita membantu teman kita, kita menjenguk teman yang sakit, pasti akan membangun hubungan sosial yang baik. Kita akan banyak teman, betul. Yang kedua, mengatur emosi diri sendiri, yaitu bagaimana kita tidak mudah marah. Kita akan selalu berpikir bahwa kesehatan itu adalah yang memberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpikir, kita melihat ketika ada teman kita yang sakit, alhamdulillah kita bisa bersyukur kita masih diberi kesehatan. Kemudian apalagi melatih perilaku tolong menolong. Nah, itu yang sangat penting. Jadi empati itu wujudnya adalah kita menolong dan menolong siapapun, keluarga, teman, ataupun orang lain. Dengan keluarga kita bisanya membantu apa? Ayo kita bantu orang tua. Kalau mungkin terlalu sibuk dengan belajar, ya kita maksimalkan dengan belajar yang baik. Bisanya kita menyapu, ya kita bantu menyapu. Pagi-pagi bangun tidur tidak langsung nonton TV, setelah sholat anak-anakku langsung membantu orang tua. Bisanya apa? Menyapu. Tidak usah terlalu banyak, halaman disapu terlebih dahulu. Mungkin sudah kesiangan, sudah persiapan. Mungkin setelah sore juga bisa membantu orang tua, atau kita bisa menanya kepada orang tua, Pak, apa yang bisa kita bantu? Seperti itu. Mungkin mencuci piring bagi anak-anak perempuan. Menurut anak laki-laki bisa membantunya apa? Sedikit demi sedikit kita belajar merasakan beban yang orang tua kita rasakan. Kita bersyukur masih ada orang tua yang mau membiayai kita sekolah, mencarikan ilmu, memberikan bekal kepada kita. Begitupun juga kepada Bapak Ibu guru kita. Empatinya bagaimana ketika mendengarkan, ketika Bapak Ibu guru berada di depan menjelaskan, kalian juga mendengarkan. Tidak boleh kalian bergurau sendiri, apalagi malah bermain sendiri, tidak memperhatikan Bapak Ibu guru. Nah, itulah manfaat-manfaat empati. Ayo anak-anakku semuanya, kita tunjukkan bahwa kita bisa berempati dengan melatih sedikit demi sedikit kita merasakan perasaan orang lain, akan menimbulkan kesabaran dalam diri kita dan menumbuhkan rasa syukur kepada diri kita bahwa Allah masih memberikan nikmat kepada kita semuanya. Begitu anak-anakku semuanya ya. Semoga apa yang Pak Reza sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat dan menumbuhkan rasa empati dalam diri kita. Amin. Allahumma amin. Nah, coba anak-anak semuanya, kalau kurang jelas nanti bisa tanya di WA Group, ataupun juga bisa bertanya atau mengulang video ini dengan berkali-kali boleh.
agar kalian bisa paham, agar kalian bisa jelas dan bisa menerapkan rasa empati dengan baik. Berbakti kepada orang tua ini anakku semuanya. Nah, anak-anakku, itu tadi terkait dengan empati. Nah, sekarang tugas sampean semuanya, tugas kalian semuanya mengerjakan pertanyaan yang ada di Google Form di bawah ini. Jadi, setelah menyimak video ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab terkait dengan materi empati pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, dan selalu semangat aku semua ya. Semangat dan semangat belajar. Banyak di antara kalian yang ingin belajar tapi belum memiliki kesempatan belajar. Kalian harus bersyukur. Kalian harus semangat. Kalian harus memiliki cita-cita yang tinggi. Karena apa? Cita-cita yang tinggi adalah cita-cita kita semuanya. Berikan yang terbaik untuk orang tua kita, berikan yang terbaik untuk diri kita, dan berikan yang terbaik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.